Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya sesuai request permintaan teman-teman, kita bahas video tentang diet ya, membahas tentang diet. Udah lama sekali kita nggak bahas video diet, ya nggak bahas seputar diet udah dari Januari. Jadi ini sesuai request teman-teman kita bahas. Nah teman-teman yang sedang diet, menurunkan berat badan, mungkin keluhan utama yang dirasakan adalah lapar. Ya lapar ketika diet, lapar ketika menurunkan berat badan, ya itu pasti akan dialami, pasti terjadi. Nah dibandingkan saat lapar teman-teman makan porsi biasa ataupun porsi besar, ya lebih baik saat lapar teman-teman ngemil. Nah walaupun ngemil saat diet itu tetap akan sukses, tetap akan berhasil. Nah jadi ngemil yang tepat itu malah bikin teman-teman jadi kurus. Jadi nggak usah khawatir kalau diet nggak boleh makan sama sekali. Kalau diet nggak ngemil. Nah ini tetap boleh dilakukan. Nah pada video kali ini kita akan bahas cemilan saat diet. Cemilan itu bisa dari makanan, bisa juga dari minuman. Ya bukan hanya makanan saja cemilan. Ya banyak orang yang saat diet ngemilnya makanan, ada juga yang dari minuman. Nah tetapi intinya saat ngemil pilih cemilan yang tepat, pilih porsi yang tepat, ya pilih cara pengolahan yang tepat. Nah, jangan sampai berlebihan. Kemudian teman-teman, ya keberhasilan diet itu bukan hanya dari rasa lapar saja, tetapi lingkungan juga pengaruh. Misalkan teman-teman memang lapar, ya pasti ingin makan itu wajar. Kadang teman-teman tidak lapar nih, nggak lapar nih, tiba-tiba lingkungannya artinya ada orang yang mengajak makan yuk, nantilah lagi diet nih, dikit aja. Nah akhirnya kan terpengaruh ya, akhirnya makan juga. Nah kadang lingkungan yang lebih berpengaruh daripada rasa lapar. Nah keberhasilan orang diet itu biasanya ditentukan oleh lingkungan juga. Jadi bukan hanya personal diri ya, lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi ada beberapa cemilan yang bisa menjadi pilihan teman-teman saat diet ya. Jadi walaupun diet tetap kenyang, tetap tahan lapar, tetap bikin kurus. Yang pertama itu adalah kacang-kacangan. Nah kacang-kacangan bisa menjadi pilihan pertama untuk teman-teman yang diet menurunkan berat badan. Kalau sudah makan besar tiba-tiba terasa lapar, ya cemilan kacang-kacangan ini bisa menjadi pilihan. Nah tetapi ingat ya, cara penyajiannya itu penting, jumlahnya juga penting. Cara penyajiannya itu jangan digoreng ya, kalau digoreng itu nanti nilai kalorinya berbeda. Nah kacang-kacangan ini mengandung protein, kemudian lemak sehat, kemudian serat. Nah tentu itu semua bagus untuk diet, ya bagus untuk menahan lapar, bagus bikin kenyang. Nah kemudian jangan banyak-banyak ya, makan kacang-kacangan itu 1 genggam saja. Nah itu cukup ya untuk mengganjal perut teman-teman supaya tidak makan besar ataupun makan porsi biasa. Yang kedua, buah dan sayur. Nah buah-buahan dan sayur-sayuran ini sehat ya, tinggi serat, kandungan vitamin dan mineralnya tidak diragukan lagi. Ya kalau makanan yang berserat tentu bikin cepat kenyang. Kemudian buah dan sayur walaupun jumlahnya gede, jumlahnya besar, tapi kalorinya sedikit dibandingkan teman-teman makan fast food, ya makan gorengan ataupun makan martabak ataupun sebagainya. Nah kecil tapi kalorinya tinggi. Nah dibandingkan itu lebih baik teman-teman pilih buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Ya misalkan 1 buah apel ukuran sedang, ya 1 buah pisang kecil, kemudian 200 gram wortel ya, rebusan wortel. Kemudian misalkan lagi teman-teman suka buah kiwi ya, 2 buah kiwi ataupun buah-buahan lainnya. Nah jadi ya ketika teman-teman lapar, ngemil buah dan sayur itu nggak apa-apa, apalagi kalau ngemil wortel ya, 200 gram wortel itu banyak. Nah tapi kalorinya nggak sampai 100 kalori. Nah jadi itu cocok sekali ya kalau seandainya teman-teman lapar, pingin ngemil ya makan wortel. Yang ketiga, telur rebus. Nah teman-teman penonton setia channel ini pasti tidak asing lagi dengan telur rebus ya. Telur rebus itu tinggi protein ya, vitamin K2, vitamin B12, asam amino. Nah itu semua bagus untuk menurunkan berat badan, bagus untuk diet. Ya bikin cepat kenyang, kemudian bikin otot nggak mengecil, menjaga massa otot. Nah jadi kalau seandainya teman-teman diet menurunkan berat badan, ototnya ikut mengecil, ya memang berat badan ikut turun, tapi nanti resiko berat badannya naik lagi itu ada. Jadi teman-teman ya konsumsi telur rebus untuk cemilan ini bisa
menjadi pilihan dibandingkan teman-teman ngambil sepiring nasi ya pakai full lauk, ya mending ngemil telur rebus. Yang keempat, oatmeal. Nah teman-teman, oatmeal biasanya dipakai orang diet, dipakai saat sarapan. Nah tetapi oatmeal juga bisa jadi cemilan saat teman-teman diet. Nah oatmeal bagi yang pernah makan mungkin tahu ya rasanya itu bagaimana. Kemudian makan oatmeal 1-2 suap saja itu sudah kenyang ya, mengenyangkan karena tinggi serat. Nah kemudian oatmeal itu juga ada gel ya, gel yang melapisi lambung nanti ya, sehingga pengosongan lambung juga akan lebih lama. Nah jadi makanya orang makan oatmeal itu tahan ya, tahan lapar, cepat kenyang karena itu tadi tinggi seratnya. Nah jadi kalau teman-teman diet lapar ya ngemil oatmeal saja. Yang kelima, popcorn tawar. Nah banyak orang yang salah ya, saat diet makan popcorn yang manis-manis, maka popcorn yang berasa gitu ya, yang asin-asin. Nah ini salah ya. Kalau popcorn tawar itu bisa jadi cemilan diet, karena popcorn tawar itu kan tidak ada tambahan gula, tidak ada tambahan rasa-rasa yang lain ya, tidak ada asin. Nah karena kalau seandainya ada tambahan gula, ya itu tentu kalorinya berbeda. Kemudian kalau asin juga nggak bisa ya kalau dipakai untuk diet. Jadi kalau popcorn tawar teman-teman jadi cemilan diet itu bisa. Nah ingat ya, jumlahnya juga jangan terlalu banyak. Misalkan makan popcorn tawar itu yang satu ember popcorn gede itu ya, itu full ya, nggak bisa juga. Ya jadi dengan porsi mangkuk kecil saja itu cukup. Yang keenam, buah zaitun. Nah biasanya teman-teman tahunya minyak zaitun ya. Minyak zaitun dipakai orang diet, minyak zaitun menyehatkan ya untuk pembuluh darah, jantung dan sebagainya. Nah buahnya pun begitu ya, menyehatkan juga. Ya ada lemak sehatnya. Kemudian juga bikin cepat kenyang, bikin tahan lapar, bikin jantung sehat karena kandungan lemak baiknya tadi. Nah kemudian yang paling penting kalorinya juga sedikit di buah zaitun. Nah jadi teman-teman, buah zaitun bisa menjadi pilihan cemilan saat diet. Nah kalau belum pernah nyobain silakan dicoba dulu. Yang ketujuh, coklat hitam. Nah coklat hitam ini bisa dijadikan cemilan untuk diet. Nah karena coklat hitam bisa mengendalikan nafsu makan, tetapi hati-hati ya, jumlahnya jangan terlalu banyak, terlalu berlebihan. Nah kemudian bagi orang yang perutnya sensitif, ya hati-hati juga makan coklat hitam ya, nanti malah timbul sakit perut ya, asam lambungnya bisa kambuh. Itu bagi sebagian orang, jadi harus hati-hati kalau coklat hitam. Yang kedelapan, edamame. Teman-teman ya, kalau melihat orang-orang luar negeri, orang barat ya, kalau diet ataupun orang-orang yang sering ke gym ya pasti ada menu edamame-nya ya di piringnya. Nah jadi edamame ini bagus untuk cemilan ya, bagus untuk orang yang menurunkan berat badan. Nah edamame ini tinggi serat ya, protein, magnesium, kalium, zat besi. Nah jadi semua unsur itu bagus dipakai ataupun bagus dikonsumsi ketika teman-teman sedang diet ya, untuk ngemil diet jadi bagus. Teman-teman ya, pada dasarnya banyak ya cemilan yang bisa dipakai untuk diet. Cemilan sehat lainnya itu banyak, tapi yang paling mudah dan yang saya rekomendasikan ini. Ya yang terpenting adalah jumlah kalorinya, ya kandungan karbohidratnya, kandungan lemak dan sebagainya, protein ya. Nah itu yang terpenting, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, terutama kalori. Jadi kalau diet bisa mengendalikan kalori, insya Allah aman ya. Dietnya akan lebih mudah dan berhasil. Oke teman-teman ya, cemilan itu tadi yang saya rekomendasikan, bisa teman-teman coba ya saat sedang diet lapar, boleh ngemil ya. Jadi orang diet itu bukan berarti nggak makan, orang diet bukan berarti nggak boleh ngemil, tetap boleh, yang penting bijak milihnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen ya, sebarkan sebanyak-banyaknya, viralkan video ini, kita sukseskan diet bersama. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.